Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Besok pagi kita akan menghadapi Chelsea, ya, tandang ke Stamford Bridge di pekan ke-37 Liga Inggris. Tidak terasa ya, sudah mau habis di pekan ke-38, yang dimana kita akan bertandang ke kandang Chelsea. Nah, ini pertandingan yang menurut gua sama-sama kedua klub ini menjaga kebugaran nih. Ya bedanya sih untungnya Chelsea masih 1,5 minggu lagi ya. Sedangkan kita udah 5 hari lagi nih akan berhadapan dengan Tottenham Hotspur di ajang Europa League final di Bilbao. Apakah ini akan menjadi fun football lagi? Ya bisa juga gitu. Cuman seharusnya sih game ini lebih lebih termotivasi sih untuk mencuri poin ya. Kalau bisa menang gitu. Karena kenapa? Ya kita bisa tanda kutip menjegal Chelsea untuk masuk zona Liga Champions. Jadi Chelsea ini sekarang di peringkat 5 dengan 63 poin. Ya Liga Inggris dapat jatah 5 spot ya untuk Champions League. Nah, di bawahnya itu ada Aston Villa yang poinnya sama 63, yang di saat bersamaan ya beda 1 jam lebih dulu sih sebenarnya. Mereka akan menjamu Tottenham Hotspur, calon lawan. Ya Tottenham Hotspur sendiri sih gue rasa juga akan menyimpan kekuatan ya, walaupun dikabarkan ya, dikonfirmasi juga sudah pasti bahkan sampai final nanti, final Europa League, pemain Dejan Kulusevski, James Maddison sama si Lukas Bergali ya itu dipastikan absen karena cedera. Ya ini sih gue nggak tahu ya apakah ini berita yang sengaja dicoba hembus-hembuskan, kalau tiba-tiba pas final ada gitu kan. Cuma kan resiko kalau cedera, bener-bener cedera terus langsung pada saat pertandingan itu dimainkan tuh gue rasa resiko banget. Tapi ini yang kalau gue pikir dengan berhadapan dengan Aston Villa ya gue rasa juga Tottenham Hotspur mungkin akan nggak terlalu ngotot gitu loh. Toh dia menang berarti mungkin membiarkan Chelsea di UCL spot gitu ya. Kalian sama Steru kota London, ya dia kalah pun juga nggak berefek juga buat dia gitu, tetap aja peringkat 17. Pertaruhannya sama nih kayak Manchester United di ajang Europa League. Jadi ya cukup seru juga pertandingan nanti ya. Chelsea gue yakin dia akan bermain dengan kekuatan penuh. Final Conference League-nya dia melawan Real Betis masih 1,5 minggu lagi. Gak ada gak ada bahasa lain lah kecuali dia harus memenangkan ini, karena lo juara Conference League juga ujung-ujungnya cuma masuk ke Europa League. Kalau dia bisa masuk UCL kan ini sangat-sangat ya, disitulah sebagai salah satu klub besar di Liga Inggris ya harusnya mereka bermain di situ gitu. Apalagi dengan udah ratusan juta pon, hampir 1 miliar pon yang sudah dikeluarkan Chelsea untuk membeli pemain antah berantang atau siapa gitu ya. Ya kalau gue pikir itu yang pertama dari Chelsea sih pasti akan bermain penuh. Dari si Manchester United sendiri gimana? Kemarin sih Ruben Amorim dalam konferensi pers sih bicara ya bahwa ya dia menegaskan, memang gue bicara bahwa yang kemarin kan dia pecat gue gitu kan, yang gue bahas juga. Tapi dia juga berkata bahwa gue juga bukan orang yang gampang untuk berhenti. Ya ibaratnya ya gue terus bekerja keras, terus memperbaiki apa yang ada, karena gue tahu masalahnya di mana. Sebenarnya ya kalau lo coba tarik garis benang ya, garis
perkataan atau setiap kali press conference-nya Ruben Amorim, Erik ten Hag, bahkan zamannya Rangnick, ya kalau Ole nggak terlalu inilah, karena mungkin karena dia legend ya, mengetahui banget gitu Manchester United, atau zaman dari Van Gaal lah sama Mourinho gitu. Mereka tuh selalu ngomong, mereka tahu masalahnya. Terus satu lagi yang mereka bilang adalah sama nih kayak tadi bilang, standar. Jadi permasalahannya adalah ya selain manajemen yang kacau kadut gitu ya, acak-acakan, bagaimana karena manajemen yang acak-acakan itu, mereka selama 12 tahun terakhir ini merekrut pemain juga yang acak-acakan, yang nggak sesuai standar. Apa iya sih kayak Victor Lindelof itu bisa lo rekrut gitu? Kalau lo ngomong tarik ke zaman sebelum-sebelumnya ya, kita nggak usah ngomongin yang udah keluar lah, Eric Bailly gitu-gitu kan, Marcos Rojo gitu, nggak usah ngomong deh. Cuman yang masih ada di sini kayak Victor Lindelof gitu. Terus yang ada dari akademi yang akhirnya banyak juga membawa masalah pribadi gitu, kayak Rashford. Ya standarnya di mana? Itu kan yang selalu dibilang oleh pelatih-pelatih sebelumnya. Mereka udah tahu masalahnya. Nah, jadi untuk pertandingan ini, gue melihat sih bahwa tetap aja sih nggak akan kita full kekuatan penuh ya. Apalagi kayak misalnya contoh kayak Harry Maguire gitu, gue yakin pasti diistirahatin sih. Ingat kan kita 4 tahun lalu kalah lawan Villarreal tuh karena Harry Maguire nggak ada. Sebenarnya bukan karena masalah ininya ya, skill atau apa enggaknya, kepemimpinannya. Menurut gue tuh waktu kita kalah sama Villarreal di final Europa League 2021, nggak ada leadership, nggak ada leader di situ. Itu kan zamannya Bruno akhirnya jadi kapten kan, dijadiin kapten kan sama si Ole kan. Nggak ada leadernya. Karena kalau udah di final, ya, itu masalahnya udah 50-50. Udah 50-50, peluang itu udah 50-50, semua itu ya masalah mental, masalah kepemimpinan, masalah motivasi, masalah semangat. Masa sih kita bisa 120 menit nggak bisa menang lawan Villarreal gitu loh. Yang saat itu ya emang dilatih oleh Unai Emery kan. Materi pemain juga di bawah kita. Kalau saat ini peringkat belasan kalau waktu itu di La Liga deh. Kita nggak bisa nyetak gol gitu. Padahal ada Rashford, ada Greenwood, ada Pogba, masih ada Cavani. Cuman leadernya mana? Makanya gue sih butuh banget Harry Maguire untuk ada di tim besok di final. Karena menurut gue dia leadershipnya bagus. Ya pas ada Casemiro juga ya. Beberapa pemain yang dikabarkan cedera kayak Eden Heaven, ternyata dalam foto ada dibawa ke London. Ya mungkin bisa jadi dia dipasang untuk backup ya. Gue akan melihat bahwa ada pos-pos yang bisa jadi akan diberikan kesempatan buat pemain-pemain yang selama ini nggak pernah jadi pemain inti. Kalau gue coba perkirakan susunan pemain, ya oke lah, pasang aja Onana sebagai kiper utama ya. Atau kalau mau istirahatin juga nggak apa-apa sih sebenarnya ya, biar dia fit. Tapi masalah kepercayaan diri dia juga nih. Ada yang bilang gini, ya biasalah kalau udah mau menjelang final ini, ngejinx, cocok logi tuh dikeluarin semua. Ada yang bilang, iya Onana kan nggak pernah menang di kompetisi Eropa, kalah melulu. Dulu kan lawan sama Ajax, sama Inter. Ya elah, orang baru 2 kali masuk kompetisi Eropa. Kecuali kalau lebih dari 3 kali sampai 5 kali kalah melulu, nah itu lo boleh deh ngejinx deh. Boleh deh tahayul gitu, boleh deh. Lah baru 2 kali. Apa kabarnya Van der Sar dulu sampai 4 kali masuk final. Ya oke lah, kasih kiper Onana. Mungkin 3 back belakangnya Lindelof pasang aja lah itu. Gue mah gak peduli Lindelof nggak main di final. Lindelof, Johnny Evans, mungkin Tyler Fredrickson pasang, atau Eden Heaven mungkin ya, tapi Tyler Fredrickson lah pasang lah.
Mazraoui mungkin bisa di istirahatkan dulu, biar dia fit pada saat final. Coba deh pasang Patrick Dorgu di kanan, ya, biar di kirinya Hari Amas. Untuk tengahnya pasang aja Eriksen sama Ugarte. Kemudian di depannya gue rasa Bruno Fernandes akan main sih, ya, Bruno Fernandes akan main sebagai starter, ya. Pasanglah Garnacho di sisi kiri, dan kemudian strikernya ya mau nggak mau Rasmus Højlund, atau kalau mau coba false nine dengan Mason Mount, ya. Tapi pasang aja Marcus Højlund lagi, Rasmus Højlund. Nanti kalau udah di atas 45 menit, ya, kalau emang kita dalam posisi masih bisa bertahan, belum kebobolan atau bisa kita curi gol dulu, ya barulah kita bisa ngerotasi. Mungkin Eden Heaven masuk, atau Luke Shaw mungkin masuk, ya, seperti itu. Ini yang gue bilang, permainan harusnya sih kita bisa menghadapi Chelsea, ya. Terakhir kita itu pada zaman si Ruud van Nistelrooy kita imbang 2-2. Nicholas Jackson nggak main ya kalau nggak salah, ya, kartu merah, ya, karena kemarin kan dia kalau straight card kartu merah langsung, jadi mestinya 3 pertandingan nggak main sih, dan nggak ada appeal sih gue lihat kabar. Harusnya bermain lebih berani, bermain lebih lepas aja gitu loh. Bermain lebih lepas dalam arti kita coba pegang ball position, karena Chelsea ini kan terkenal dengan bola-bola directnya. Jadi menumpuk atau pemain-pemain yang berkarakter cepat, ya, harusnya sih bisa meredam bagaimana serangan-serangan Chelsea, ya. Kalau misalnya dianggap mungkin Johnny Evans udah lambat, ya mungkin ya Harry Maguire lah dimasukin setelah 60 menit 50 menit. Jangan dipaksain dia main dari awal gitu. Bener-bener Europa League ini kayaknya ya emang lucu juga sih, kita jadi berharap pada liga kasta kedua gitu. Yang ada kan harusnya kita bermain di level UCL kan. Untuk skor kalau kita bisa nahan imbang, ya, atau dia sih gue yakin kayak menang sih sama Tottenham, ya. Ya harusnya sih kita bisa menjegal Chelsea untuk masuk UCL. Ini menjegal bukan berarti maksudnya ngambil rezeki orang, ya. Kadang-kadang kan kalau kita menang nih masuk Liga Champion, menang Piala Eropa, ibaratnya kan kita udah menyingkirkan musuh terlebih dahulu, gitu. Ya nggak tahu kan kalau Chelsea masuk Liga Champion, dananya lebih besar, nanti jadi pesaing kita di sana musim depan. Justru dia menjadi momok atau dia menjadi kekuatan terbesar di Liga Champion musim depan kalau dia masuk. Jadi kalau bisa menyingkirkan dulu gitu, terlebih dahulu lawan tangguh yang kemungkinan bisa dihadapi. Karena kalau di Liga Inggris ini dari peringkat 2 ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai Nottingham Forest ini masih ya berjibaku lah. Nottingham Forest saya kemarin pakai acara imbang, padahal kalau dia benang kemarin dia udah bisa peringkat 5 tuh. Arsenal sama Nottingham Forest itu cuma beda 4 poin. Arsenal peringkat 2, Nottingham Forest peringkat 7. Jadi peringkat 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini agak seru juga untuk melihat siapa yang akan bisa lolos di Champions League. Oke, untuk skor sih agak berat, ya. Kita udah lama nggak menang di kandang Chelsea. Terakhir menang di kandang Chelsea itu adalah zaman Ole. Bener, zaman Ole. Zamannya kemarin Ten Hag tuh imbang di kandang Chelsea, ya, di Stamford Bridge, ya. Di Rangnick kayaknya belum sempat deh waktu itu deh. Iya, terakhir menang itu dari zamannya Ole. Sebelumnya itu imbang dulu. Ya kalau biasa nggak kalah lah, ya. Ya, menang atau 0-2-1 ya oke. Tapi kalau imbang pun juga udah cukup lah menjegal Chelsea. Oke, jadi semoga bisa siaran pandangan mata, reaksi pandangan mata jam 2 pagi lagi. Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu
berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.